أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. قال الإمام النووي في كتابه الأربعين, berkata Al-Imam An-Nawawi dengan sanad beliau yang muttasil di dalam kitab beliau Al-Arba'in sampai pembicaraan kita hadis yang ke-21. An Abi Amr wa gila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Amr dan dikatakan Abi Umrah. Jadi ada yang mengatakan Abi Amr, ada yang mengatakan Abi Umrah. Nama beliau Sufyan bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau dinisbahkan suatu kabilah yang sangat masyhur namanya Saqif, dan dikatakan beliau ini adalah At-Taifi karena beliau termasuk daripada penduduk kota Taif, kota yang masyhur, kota yang terkenal, kota yang menjadi saksi bagaimana kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ke sana setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah dan wafatnya Abu Talib. Maka orang-orang musyrik semakin anarkis dengan Nabi kita Muhammad, sehingga beliau memilih kota Taif untuk berhijrah. Dan beliau bukanlah pertolongan yang didapatkan di sana, bukanlah sambutan hangat yang beliau temukan di sana, akan tetapi cemoohan, caci maki, hinaan, bahkan bebatuan yang mengenai batang tubuh mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking keterlaluannya penduduk Taif kepada beliau, sampai-sampai penjaga gunung, malaikat penjaga gunung yang ditugaskan oleh Allah di sana mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta izin untuk memusnahkan seluruh penduduk Taif dengan menimpakan gunung di atas mereka, karena sudah kurang ajar terhadap Nabi Muhammad. Karena ketahuilah orang yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad akan menerima akibat, baik itu di dunia, lebih-lebih di negeri akhirat. Orang yang kurang ajar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan murkanya Allah. Orang yang kurang ajar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan sebuah kehancuran, kebinasaan, dan sebuah kerugian yang sangat besar dunia wal akhirah. Maka setelah itu Nabi kita Muhammad mengatakan, tidak, jangan, kata beliau, jangan ditumpukkan ini gunung kepada seluruh penduduk Taif. Kenapa? Dia sudah kurang ajar terhadap engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Rasul mengatakan, saya masih mengharapkan, saya masih menginginkan, saya masih mempunyai sebuah harapan besar bahwa keturunan mereka nantinya memeluk agama Islam. Maka malaikat penjaga gunung tersebut kagum terhadap akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tersebut mengatakan, sungguh benar Allah yang telah memberikan gelar, yang telah memberikan titel kepada engkau dengan sebuah titel yang sangat agung, Ar-Raufur Rahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau harapkan terwujud, apa yang beliau harapkan terwujud. Maka menjadilah kota Taif setelah itu sampai saat ini mereka yang memeluk agama Islam. Wahakadha. Nah, ini beliau meriwayatkannya.
Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah menugaskan Sufyan bin Abdullah untuk mengelola zakat yang dikeluarkan untuk oleh penduduk kota Taif. Jadi setiap kota Taif, penduduk kota Taif yang ingin mengeluarkan zakat, maka diserahkan kepada Sufyan bin Abdullah untuk mengumpulkan zakat-zakat yang ditugaskan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ada Sufyan bin Abdullah berkata, "Qultu, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad." Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam." Katakanlah kepada aku tentang Islam, tentang agama Islam, tentang syariat agama Islam. Katakan kepadaku, sampaikan kepadaku, gaulan, akan suatu perkataan, akan suatu nasihat, akan suatu kalimat, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang apabila aku telah mendapatkan kalimat tersebut, maka aku tidak lagi menanyakannya kepada orang lain kecuali kepada engkau. Artinya nih orang minta nasihat, minta sebuah perkataan yang pendek namun berbobot. Karena sebaik-baik perkataan itu adalah pendek sedikit namun maknanya banyak. Khairul kalam magal wadal. Sebaik-baik perkataan itu sedikit, akan tetapi walaupun sedikit namun banyak makna di dalamnya, namun banyak sebuah hikmah yang dipetik di dalamnya. Wahada Sufyan bin Abdullah ingin sebuah perkataan yang mencakup, yang mencukupi, yang jelas, sehingga beliau tidak perlu lagi menanyakannya kepada orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah ini pembelajaran bagi kita. Kalau kita jumpa dengan para ulama, jumpa dengan orang soleh, jumpa dengan para habaib, jumpa dengan para ahlul ilm, paling minimal kita minta nasihat sama mereka. Paling minimal kita minta nasihat dengan mereka. Wa apabila kita dimintai nasihat oleh orang lain, maka hak muslim sesama muslim untuk memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat kepada kita. Jangan sampai kita mengatakan ketika kita dimintai nasihat oleh orang lain, kita mengatakan, saya bukan ahlinya, saya sendiri masih belum baik, saya sendiri masih belum benar, saya sendiri masih belum bisa melaksanakan apa yang saya ketahui, yang saya sampaikan. Jangan mengatakan seperti itu. Karena hak muslim sesama muslim, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idastansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepada engkau, berikan nasihat kepada mereka.